Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi nabi wa alihi. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesempatan bersama-sama kumpul di suatu majelis, yang majelis ini pernah dikatakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bahwasannya duduk di dalam suatu majelis ilmu atau majelis fiqih itu lebih baik daripada ibadah sekian tahun. Ada yang mengatakan lebih baik daripada 60 tahun, ada lagi yang mengatakan riwayat lain lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Subhanallah. Kok bisa ya? Ibadah 70 tahun, ibadah 60 tahun dikalahkan hanya ketika menghadiri satu majelis ilmu. Itu pertama kali dengar hadis itu pun sempat luar biasa banget ya. Ada apa gitu? Subhanallah, semalam sedikit ngebuka beberapa kitab. Subhanallah, ada satu keterangan ternyata memang ibadah batin, ibadah hati itu lebih afdol daripada ibadah zahir. Salat itu ibadah yang dimaksud tadi 60 tahun kebanyakannya salat artinya. Salat itu ibadah zahir apa ibadah batin? Ibadah zahir. Ya, dan salat adalah ibadah zahir yang paling afdol daripada ibadah zahir yang lain, kayak zakat, haji, puasa gitu ya. Yang nampak gitu. Salat adalah ibadah yang paling afdol. Tapi kalau ibadah hati dia enggak nampak. Iman kepada Allah, di dalam hati ada rasa yakin kepada Allah, tawakal kepada Allah, kemudian lagi husnudzan kepada Allah. Ibadah hati juga merasa cukup, tawadhu, rendah hati dan lain sebagainya. Dan itu ternyata lebih afdal daripada ibadah zahir. Wa subhanallah, di dalam majlis ilmu kita ketika duduk di dalamnya yang kita lakukan apa? Ibadah batin. Kita ketika hadir majlis ilmu kita jadi tahu, masya Allah, tafakkur, lebih banyak tafakkurnya. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan tafakkaru sa'ah khairun min ibadatin sanah. Bertafakkur sesaat itu lebih baik daripada ibadah setahun. Bertafakkurnya sesaat doang, ibadahnya lebih baik daripada ibadah satu tahun. Nah, dalam majelis ilmu itu bertafakkurnya enggak sesaat, lebih dari sesaat. Kita lagi bahas tentang kemarin contoh tentang keutamaan dan bagaimana hukum bismillah. Apa kemudian yang kita rasakan setelah mendengar tentang bismillahirrahmanirrahim? Hati kita, subhanallah, ya Allah, oh orang itu baru tahu ya, oh ini begini. Nah, rasa-rasa itu tadi tuh terhitung ibadah yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu. Belum kita kalau lagi hadir majelis ilmu dengar satu penjelasan yang baru, hati kita terenyuh lagi. Hati kita kemudian ngerasa kayak masya Allah, mikir deh, ya Allah orang itu ini bahlul pisan, ini bego pisan, saya ini kekurangan banget, mikir lagi. Nah, itulah yang menyebabkan duduk dalam satu majelis ilmu kemudian lebih baik daripada ibadah yang zahir. Lebih besar lagi kalau kita setelah merasakan perasaan itu kemudian kita fahami, kita sebarkan kepada orang lain. Makanya kata Nabi, ada 7 amalan yang kalau kalian lakukan walaupun kalian sudah meninggal di dalam kubur tapi pahalanya tetap mengalir. Apa 7 amalan itu ya Rasulullah? Salah satunya man 'allama ilman, yang mengajarkan ilmu.
Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, majelis jihad yang dimuliakan oleh Allah, ayo kita sama-sama biasakan diri kita kalau selesai menghadiri majelis dimanapun, dalam keadaan apapun, usahakan ada kesimpulan dari pengajian tadi. Pengajian minggu lalu kesimpulannya tentang membaca keutamaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu udah punya kesimpulannya tuh. Nah, kesimpulan itu harapannya al-fakir bagi jamaah jihad baik laki maupun perempuan, jangan untuk sorangan. Kesimpulan itu tuh jadiin draft, baik di dalam catatan buku kita atau mungkin di catatan papan bor di rumah kita atau di status kita. Pokoknya kalau dapat satu ilmu baru langsung sebarkan. Niatnya apa? Tadi ingin dapat pahala setelah mungkin apa yang saat ini saya sampaikan itu tidak tersampaikan ke telinga anak-anak, bapak-bapak dan ibu-ibu. Apa yang saat ini saya sampaikan mungkin tidak tersampaikan ke telinga sahabat bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi apa yang disampaikan dari al-fakir kemudian kalian sampaikan lagi kepada orang lain, itu bisa jadi membuat mereka tergoyah imannya sehingga mereka ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapat pahala nyebarin ilmu. Sebab kalau kita nggak ngaji, gimana mau nyebarin ilmu? Faqidu syai' la yu'ti. Yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberikan apa-apa. Ya. Jangan mau ngasih orang minum pakai teko tapi tekona kosong, keluarna angin. Iya kan? Makanya penting sekali menghadiri majelis ilmu seperti ini, dan saya sering membuka pengajian saya dengan motivasi ilmu, tujuannya agar kita jangan sampai meninggalkan majelis seperti ini. Tujuannya agar kita tetap lebih semangat, lebih istiqomah, dan tidak ada istilah rugi atau kecewa di dalam duduk di dalam suatu majelis ilmu. Pasti untung. Mungkin gak kerasa untungnya saat ini, bisa jadi tahun depan. Gak kerasa tahun depan, bisa jadi 2 tahun lagi. Bisa jadi nggak kerasa 5 tahun, 10 tahun nggak kerasa duduk dalam majelis ilmu. Pas 11 tahun meninggal dunia. Ternyata 10 tahunnya dirasakan semua di alam barzakh. 10 tahunnya dirasakan semua kenikmatannya kelak di dalam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa selalu kepada Allah setiap menghadiri majelis ilmu, mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sebelum kita memasuki fasal yang baru, kemarin ada beberapa hal yang belum kita bahas tentang makna sahabat. Di sini dikatakan di dalam mukaddimahnya apa? Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, kita kemarin udah bahas tentang keluarga Nabi, tapi kita belum bahas tentang sahabat. Siapa itu sahabat? Sahabat itu adalah humul ladzina ijtama'u bihi sallallahu alaihi wasallam mu'minina bihi fil ardi fi hayatihi ba'da nubuwah. Ya, jadi di dalam kitab syarahnya Safinatun Najah yang bernama Nailur Raja, di sini dikatakan arti sahabat adalah orang-orang yang berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya berkumpul kayak bapak-bapak nih, berkumpul sama Habib. Berarti kalau namanya berkumpul, apa yang kita fahami dari makna berkumpul? Melihat dan mengambil sesuatu dari perkumpulan itu. Dapat ilmu lah bahasa nama. Ya, itu arti sahabat menurut Al-Habib Ahmad bin Umar Asy'atiri. Di dalam kitab Nailur Raja beliau mengartikan arti sahabat adalah orang-orang yang berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat pertamanya. Yang kedua, mukminin, mereka dalam keadaan beriman. Bukan hanya kumpul tapi itu beriman. Siga si eta tah nu lahap-lahap yang jahal-jahal gitu kan. Dia juga pernah berkumpul sama Nabi di medan perang. Ngelihat Nabi, ngelihat. Dia ngambil sesuatu dari Nabi, dia ngambil. Bahkan Nabi dapat gelar dari mereka apa? Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Tapi mereka sahabat nggak? Padahal mereka berkumpul loh sama Nabi. Sahabat bukan? Bukan, karena mereka tidak beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu dicatat lagi, imannya harus sampai dia meninggal. Gak cukup imannya itu hanya sebatas Nabi hidup. Pas giliran Nabi meninggal ternyata imannya lepas. Karena ada beberapa
sahabat Nabi hitungan kecil, setelah Nabi meninggal mereka keluar dari ajaran Islam, tapi kemudian masuk lagi ke dalam ajaran Islam. Ini kumaha nih statusnya nih? Ada sahabat pas Nabi meninggal mereka keluar dari Islam, selang beberapa bulan, selang beberapa tahun mereka masuk Islam lagi. Hukumnya gimana? Hukumnya tetap jadi sahabat tapi nggak ada pahala, kata para ulama. Hukumnya tetap dia sahabat tapi la thawaba alaih, dia nggak dapat pahala. Maksudnya nggak dapat pahala gimana, Bib? Maksudnya sahabat ini kalau meriwayatkan hadis, hadisnya bisa diterima, tapi sahabat ini nggak bisa dapat derajat pahala sahabat-sahabat yang lain. Gitu maksudnya. Ya, jadi ada beberapa sahabat, kalau nanti kita buka ilmu hadis tentang turuqus sanad dan lain sebagainya, kalau nemuin ada satu sahabat yang zamannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah keluar dari Islam dan lain sebagainya, tiba-tiba masuk Islam lagi, nah itu namanya sahabat yang la thawaba fih. Namanya sih kita nggak tahu siapa-siapa aja, tapi disebutkan secara umum, ya itu. Naam, ana sami'tu min Al-Habib Hashim bin Syekh Abu Bakar qal waqa. Terjadi ada 1-2 orang seperti itu, pernah terjadi. Karena pembangkangannya ketika tidak mau ngeluarin zakat dan lain sebagainya, sempat keluar. Itu tuh, pernah terjadi, tapi tidak disebutkan namanya siapa. Tapi di dalam kitab-kitab fikih dibahas. Itu di dalam kitab-kitab fikih dibahas. Nah, itu namanya sahabat la thawaba fi, tapi sanadnya diterima. Kalau dia meriwayatkan hadis, sanadnya diterima. Nah, itu arti sahabat secara istilah menurut Al-Habib Ahmad masyhur di dalam kitab Nailur Raja. Habib Ahmad masyhur lagi, Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatili. Nah, afdalus sahabah, sebaik-baiknya sahabat, siapa sebaik-baiknya sahabat? Sebaik-baiknya sahabat itu adalah Khulafaur Rasyidin yang kita kenal. Siapa dia? Yang pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Uthman bin Affan, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Setelah 4 sahabat ini, siapa lagi yang paling afdal? Asyrah mubasyirina bil jannah. Orang yang mendapatkan kabar gembira dari Nabi memasuki surga sebelum mereka meninggal. Dapat kabar gembira dari Nabi. Berapa orang? 10. Ada 10 mubasyirina bil jannah. Itu sudah dikarang kitabnya oleh banyak ulama, termasuk Habib Umar. Ada juga ngarang kitab tentang asyrah mubasyirina bil jannah. Siapa-siapa saja mereka asyrah mubasyirina bil jannah. Yang paling kita kenal ya 4 itu. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kelima siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Talhah bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Abdurrahman bin Auf. Nah, itu 10 orang yang mendapatkan kabar gembira dari Nabi, mereka masuk surga. Sebenarnya yang dapat kabar gembira dari Nabi ini bukan hanya 10 ini, banyak sahabat yang lain juga dapat kabar dari Nabi SAW, seperti sahabat Ukasyah. Pernah dengar ada sahabat Ukasyah yang ketika Nabi di detik-detik akhir hayatnya bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang aku belum bayar utang? Ingat kan cerita itu? Pernah dengar kan? Nabi kemudian dipukul, ya. Habib ceritain sedikit. Itu ketika Nabi detik-detik akhir hayatnya beliau, Nabi SAW berkata kepada segenap para sahabatnya, wahai para sahabat, siapa di antara kalian yang merasa aku pernah hutang kepada dan aku belum bayar? Silahkan acuhkan tangan, silahkan datang kemari, aku akan lunasi hutang-hutangku. Atau mungkin aku punya satu hak yang belum aku tunaikan, atau punya satu kesalahan yang belum mendapatkan maaf dari kalian. Coba sebutkan semua kekuranganku, kesalahanku, atau hutang-hutangku, akan aku lunasi juga detik ini. Akhirnya sahabat semua makin faham bahwasanya Rasulullah sudah mendekati ajalnya. Tidak ada yang berani mengangkat kepala karena sedih. Tiba-tiba ada satu laki-laki berdiri, namanya Ukasyah. Ini Ukasyah, dia mengatakan, ya Rasulullah, punya ya Rasulullah, engkau punya salah kepadaku. Apa salahnya? Ketika di dalam satu peperangan engkau merapikan shaf, kemudian engkau memukul
ketika aku tidak rapi di dalam barisan, dipukul pakai sebuah rotan atau sebuah tongkat pada saat itu, sehingga mengenai kulitku, dan aku nggak mau ya Rasulullah, aku pengen balas, pengen kisos. Kata Nabi, marhaba. Sayyidina Umar aja yang ada gerem-gerem gitu kan, ini orang kurang ajar banget, minta dibalas sama Nabi SAW. Udah deh, penggal aja kepala ini, songong banget sama Nabi. Akhirnya kata Nabi, mahlan ya Umar, santai Umar, biarin, dia punya haknya. Akhirnya ketika dia deketi Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, dulu engkau mukul pakai tongkat, pakai khasyab, kayu, aku pengen pakai kayu juga. Wah, kurang ajar banget nih orang. Akhirnya nyuruh Sayyidina Bilal ngambil tongkat di rumahnya Nabi SAW. Akhirnya diambilkan tongkat. Akhirnya pas mau mukul, ya Rasulullah, dulu engkau mukul aku dalam keadaan aku setengah telanjang dada. Buka setengah telanjang dada ya Rasulullah. Lalu aku pengen persis nih tongkat kena kulitmu, sebagaimana dulu tongkatmu mengenai kulitku. Akhirnya dibukalah baju tadi oleh Nabi. Maka ketika beliau mau mukul, dilempar tongkatnya, dipeluklah baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa engkau lakukan ini wahai Ukasyah? Karena aku takut jasadku mengenai api neraka, dan aku mendengar kalau ada orang yang kulitnya bertempelan dengan kulitmu, maka dia akan diharamkan dari api neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Asyura Mubasyirin ini, kenapa mereka disebutkan 10 orang? Karena satu riwayat mengatakan ini orang ini disebutkannya tuh beruntun sama Nabi sekaligus. Umar bin Khattab, hum min ahli jannah. Datang Sayyidina Utsman, hum min ahli jannah. Datang Sayyidina Ali, hum min ahli jannah. Datang lagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Langsung Nabi sebutkannya di dalam satu waktu gitu. 10 orang ini disebutkannya oleh Nabi dalam satu waktu, dan gak sekali, berulang. Di beberapa tempat pun diucapkan kembali oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka dinamakan Asyurah Mubasyirina bil Jannah. Jadi dari Asyurah Mubasyirina bil Jannah, dari 10 orang itu yang paling afdol 4. Setelah 4, 6. Setelah 10 tadi, siapa lagi yang paling afdol? Ahlu Badar, Ashabul Badar. Ya, orang-orang yang ikut perang bersama Nabi di dalam peperangan Badar. Kemudian setelah itu, siapa lagi yang paling afdol dari kalangan sahabat Nabi? Ashabul Uhud, orang-orang yang ikut di dalam peperangan Uhud. Setelah itu siapa? Ahlu Bai'atir Ridwan, orang-orang yang dibaiat sama Nabi di bawah pohon namanya pohon Ridwan dinamakan. Di bawah pohon dinamakan pohon Ridwan. Nah, itulah sekilas tentang sahabat-sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya anjurkan kepada diri saya secara khusus dan kepada segenap para jamaah untuk mendekati bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya cinta kita lebih tumbuh sama Nabi, supaya cinta kita lebih mendalam kepada sosok Rasulullah. Kenalilah cintanya para sahabat. Jadi mulai malam ini nuboga kuata setel YouTube-nya cerita sahabat satu persatu. Manaqib Sayyidina Abu Bakar Siddiq, cari tahu gimana sosok Sayyidina Abu Bakar, mulai dari Asyura Mubasyirin tuh, bagaimana sosok Sayyidina Umar, bagaimana, kan itu Asyura Mubasyirin 10, berarti misalkan satu sahabat nggak cukup sehari, taruhlah satu sahabat 2 hari kita pelajarinya. Dengerin YouTube aja, nggak apa-apa, barokah. Dan banyak sekarang cerita-cerita tentang para sahabat yang dikemukakan oleh ulama-ulama kita, dari Habib Ahmad Al-Habsyi, kemudian lagi ada Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf, ada lagi Habib Naufal, ada lagi Habib Jindan, ada lagi Buya Yahya. Tinggal dibuka aja, kita setiap malam dengerin tuh. Nah, karena dengerin ceritanya para sahabat menggugah jiwa kita, karena mereka adalah orang soleh. Bahkan 70 Imam Junaid, 70.000 Imam Junaid Sayyidut Taifah tidak bisa menyamai debu yang pernah diinjak oleh para sahabat. Komo sahabat nah, Imam Junaid ini wali Allah, kelas walinya kakap lah, tingkat tinggi gitu, sampai kepada derajat-derajat yang tinggi. Itu sekelas Imam Junaid, tidak 70.000 orang sekelas Imam Junaid tidak bisa menandingi kelak di hari kiamat debunya para sahabat. Debunya doang nggak bisa dia tandingi, apalagi derajat sahabatnya. Nah, kalau saja menyebutkan orang-orang seperti Imam Junaid itu turun rahmat Allah karena beliau ada orang soleh, komo ngadangukeun cerita sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhah. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya para sahabat, dan mudah-mudahan memiliki cinta walaupun tidak bisa 100% seperti sahabat, minimal kita bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu
sallallahu ala alihi wa baraka wasallam. Naam, kita buka kitabnya halaman berapa nih? Lembaran baru. Faslun Arkanul Islam. Halaman berapa di situ? Mang, halaman berapa? Halaman berapa? 7. Halaman 7. Arkanul Islam. 11. Ada yang 11, ada yang 7. Sokwe cobaan masing-masing. Ya. Ada yang bisa baca? Anda punya kitab enggak? Coba baca. Bismillah. Surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulamihi fid darain ila an qala faslun arkanul islami khamsatun syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'iz zakati wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Alhamdulillah. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Fasul artinya dalam secara bahasa, arti fasal itu penghalang dua hal. Jadi misalkan ini dalam masjid, itu luar masjid. Pintu ini namanya fasal. Pintu ini namanya jadi penghalang antara dua hal, penghalang antara dua tempat atau penghalang antara dua keadaan. Itu arti fasal. Secara istilah yang dimaksud dengan fasal, faslun, setiap kita mendengar dalam suatu kitab ada kalimat faslun, maka dia berarti suatu lafaz yang khusus yang menunjukkan beberapa arti yang khusus yang di dalamnya mengandung tentang cabang yang akan dibahas, cabang-cabang daripada satu pembahasan tadi, kemudian masalah-masalahnya yang ada di dalam pembahasan itu, dan biasanya tentang tanbih. Tanbih itu ini sumbernya dari mana, pembahasan yang akan dibahasnya dari mana, ya. Kemudian juga wahwa minat tarajumil masyhurah, itu termasuk daripada terjemah-terjemah yang terkenal. Jadi setiap ada kalimat fasal berarti pemahaman kita faslun. Kalimat setelah itu yang akan dibahas adalah tentang masalah-masalah, tentang sumber dari masalah itu dan cabang-cabang dari masalah tersebut. Jadi kalau kita melihat faslun, pasti setelahnya ada pembahasan itu. Ada pembahasan, ada cabang dari pembahasan itu, dari pokok utama, ada masalah-masalah yang terjadi dari pembahasan itu, dan sumber-sumber dari masalah itu di mana dan dari mana. Itu namanya fasal. Nah, termasuk masalah-masalah tadi atau cabang-cabang tadi, yaitu dalamnya ada kitab, ada bab, ada lagi cabang, masalah. Biasa ya kalau kita lihat faslun, baru setelah fasal babul wudu, misalkan faslut toharoh, babul ma, disebutkan kan, bab air, kemudian babun najasat, bab selesai semua babul toharoh, baru bilang lagi faslus sholah, fasal menjelaskan tentang sholat. Terus lagi bawahnya babu arkanis sholah, bab syurutus sholah, bab mubtilatus sholah. Itu sering dibahas di dalam kitab-kitab fiqih seperti itu. Naam. Faslun arkanul islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Rukun sesuatu hal yang kuat. Secara bahasa arti rukun janibu syai'il aqwa, sesuatu hal yang kuat. Tapi secara istilah yang dimaksud dengan rukun itu kan arkan. Arkan itu jamak. Kalau mufradnya ruknun, ya, ruknun itu 1, ruknani 2, arkanun banyak, ya, lebih daripada 2. Ibaratun an juz'i minal mahya la tatahaqqaqu illa bihi. Satu pengibaratan dari sesuatu tujuan yang tidak akan terjadi tujuan itu kecuali dengan didatangkan dia. Maksudnya gini, ini kita memiliki tujuan bangun masjid, ya, memiliki tujuan bangun masjid. Nah, rukun ini adalah bagian dari bangunan ini. Apa? Pondasinya. Kalau nggak ada pondasi ini, maka bangunan ini nggak jadi. Itu namanya rukun. Jadi yang akan dibahas ini rukun Islam. Tujuan kita menjadi orang Muslim. Maka kita tidak bisa dikategorikan orang Muslim kalau salah satu dari rukunnya hilang. Tidak sempurna dan tidak dikategorikan orang Muslim kalau kita tidak mengerjakan rukun-rukunnya. Jadi tujuan kita bikin bangunan masjid, ini bangunan nggak bakal terjadi kecuali harus mendatangkan bagian pentingnya. Apa bagian penting tadi? Pondasi misalkan. Bagian pentingnya apa? Atap gitu.
Nah, kalau dihilangkan pondasi atau atapnya, maka tidak terjadi suatu bangunan tadi. Begitulah rukun Islam. Kita tidak bisa dikategorikan orang muslim, nggak bisa dikategorikan orang muslimat, kecuali kita harus menjalankan rukun-rukunnya. Karena rukun daripada Islam adalah bagian penting untuk kita sampai kepada titel seorang muslim. Makanya sering ada istilah Islam KTP, tapi nggak sholat, ya karena tadi nggak ada rukunnya, dia tidak menjalankan rukun-rukun Islamnya, makanya dibilang Islam KTP. Arkanul Islam itu arti rukun. Arti Islam sih apa artinya Islam, Bib? Islam artinya secara bahasa al-istislam wal inqiyad, ya, berserah diri dan tunduk. Itu arti Islam secara bahasa. Kamu ikut aku sekarang, kita pergi ke suatu tempat, aslam tuh artinya orang nunduk gitu, bahasa Arab nanti. Dah orang manut welah, ngilu welah, itu namanya aslam tuh. Tapi arti daripada istilah, maksud Islam di dalam istilahnya syariat apa? Al-inqiyadu lil ahkami syariah, tunduk hanya kepada ajaran syariat, nggak boleh tunduk sama yang lain. Itu Islam secara syariat kita, secara istilah, ya. Kalau Islam secara bahasa mungkin bisa tunduk kemana aja. Saya tunduk sama A, sama B, sama D, sama C. Tapi kalau secara syariat kita nggak boleh tunduk kecuali dengan apa yang dibolehkan oleh syariat. Boleh hanya fokus kepada apa yang difokuskan oleh syariat. Itu arti Islam. Ya, jelasnya itu Islam. Jadi rukun Islam, rukun kita tunduk itu ada 5. Rukun kita tunduk kepada syariat itu ada 5. Apa yang pertama? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, harus bersaksi. Apa arti saksi di sini? Kalau kita ngelihat terjemah, arti syahadah, syuhud itu menyaksikan. Menyaksikan. Hati-hati nih, banyak sekarang orang-orang orientalis atau orang-orang liberal, mereka menggunakan ini kalimat dengan apa? Wah, kamu mah nggak bagus Islamnya, kamu mah nggak benar Islamnya. Kenapa? Karena kamu belum syahadat. Maksudnya belum syahadat apa? Belum menyaksikan Tuhan kamu. Kebayang tuh? Karena dia menerjemahkan syahadah artinya kesaksian, menyaksikan. Padahal yang dimaksud oleh syariat, yang dimaksud dengan syahadah at-tayaqqun wal i'tiqad, kita meyakini dan beriktikad, bukan menyaksikan mata, bukan menyaksikan mata. Arti syahadah kita berkeyakinan dan beriktikad walaupun kita nggak pernah melihat Tuhan kita, tapi kita merasakan keberadaannya. Kita meyakini keberadaannya karena banyak sekali tanda-tanda yang menunjukkan keberadaan Tuhan. Lain Islam menunjukkan keberadaan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka arti syahadah, saya meyakini dan saya beriktikad la ilaha, tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya saya meyakini dan saya beriktikad tidak ada yang patut disembah dengan kebenaran, dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini setelah bab iman nanti akan dibahas secara spesifik arti la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Naam. Wa iqamus shalah. Kemudian rukun Islam yang kedua, mendirikan salat. Kalimatnya lihat tuh. Iqamus shalah, mendirikan salat. Bukan fi'lus shalah, bukan mengerjakan, tapi mendirikan. Sering sekali kita mengalami suatu kejadian saat bangun rumah, kalau ngelihat ada orang-orang yang niatnya cuman kerja doang, gak ada niat membangun, sering sekali tengah-tengah kerja lengit, sering sekali tengah-tengah kerja selesai, atau dia kerja tapi gak sempurna kerjanya. Kenapa? Karena gak benar-benar niat membangun, tidak benar-benar niat mendirikan bangunan itu. Pokoknya mah gawe, duit menang, komo borongan mah. Sering sekali kita bikin bangunan, ngelihat dia cuma niat kerja doang, sehingga kerjanya kadang gak rapi. Begitulah ketika Allah pakai istilah iqam, bukan fi'il. Karena kalau kerja, sering sekali orang kerja itu ngarepin sesuatu, kalau sesuatunya gak didapat, sering dia tinggalkan, sering dia lepas. Tapi kalau niat mendirikan, artinya dia rapi tuh, mendirikan dari awal.
Ya, dari awal dia benar-benar dirapikan. Makanya dibilang oleh Allah wa iqamus shalah, mendirikan salat. Kenapa? Karena orang yang mendirikan salat pasti dia menjaga rukunnya, menjaga syarat-syaratnya, mempelajari bagaimana hukum salatnya, sehingga dia benar-benar terkategori orang yang mendirikan salat. Nah, yang mendirikan salat inilah yang kemudian akan dapat janjinya Allah, tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi kalau hanya fi'il, pokoknya nama ngerjakan sholat lah, benar-benar bodoh amat lah, pokoknya nama gawe weh, pokoknya nama bisa-bisa orang mah kagawe weh, enggak benar-benar mendirikan sholat. Itu dari segi bahasa aja udah mengajarkan kepada kita tentang suatu hal yang penting. Nah, apa arti sholat? Sholat secara bahasa doa, doa. Tapi ada riwayat mengatakan enggak semua doa bi khair, doa yang ada kebaikan itu namanya sholat. Dan secara bahasa artinya sholat kita udah pernah pelajari di Risalatul Jami'ah apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslimi ghaliban. Ya, yang ucapan atau perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan rukun sholat ini adalah rukun Islam yang kedua, dan ini paling afdol dari semua rukun Islam. Setelahnya ada puasa, zakat, haji. Salat ini adalah rukun yang paling afdol, ibadah zahir yang paling afdol, ya. Dan salat inilah yang bisa menghilangkan kesumpakan kita. Wasta'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Karena kita nggak bisa menimbulkan sabar kalau nggak salat. Sok we. Kita lagi marah pisan nih. Gimana caranya biar kita sabar, biar kita tong diingat-ingat lah masalah itu? Sholat. Karena ketika sholat, insya Allah sabar datang. Makanya sholatnya tapi yang benar, mendirikan sholat. Dan sholat itu kan gak hanya 5 waktu, ada qobliyah, ba'diyah, ada sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu apa? Sholat yang tidak tergantung kepada waktu dan tidak tergantung kepada tempat. Karena ada sholat yang tergantung karena waktu, seperti sholat 5 waktu, tergantung waktu kan. Ketika matahari ada di ufuk, lewat miring sedikit, masuk waktu zuhur. Berarti terjadinya sholat ini karena waktu. Asar karena waktu, maghrib karena tenggelam matahari karena waktu. Kemudian lagi isya karena waktu, subuh karena waktu. Ada lagi jenis sholat yang karena sebab. Karena sebab, bukan karena tempat. Karena sebab. Gara-gara saya masuk masjid, maka terjadilah sholat sunnah tahiyatul masjid. Sebab saya masuk masjid, maka terjadi namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, sebab ini ada sebabnya dulu baru sholat, ada sholatnya dulu baru sebabnya kemudian. Seperti sholat sunnah safar. Saya mau melaksanakan sholat sunnah safar, berangkat dulu apa sholat dulu? Sholat dulu. Setelah sholat baru ada perjalanan. Begitu juga misalkan sholat sunnah hajah, sholat sunnah minta hajat. Hajat nentos ayat acan. Acan, makanya dia sholat minta hajat. Berarti karena sebab pengen punya hajat. Ini sholat karena sebab, bukan karena waktu. Nah, keluar daripada sholat yang karena waktu atau karena sebab, ada satu sholat yang tidak bergantung dengan waktu dan tidak bergantung dengan sebab. Sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Itulah kalau kita dengar cerita orang-orang soleh seperti Imam Haddad, katanya di waktu duha sholat 100 rakaat. Sayyidina Ali Zainal Abidin sholat sampai 1000 rakaat. Sholat naon 1000 rakaat teh? Da duha mah cuma 12, da witir mah cuma 11. Kemudian lagi sholat ba'diyah cuma 12, ba'diyah qobliyah cuma 12 yang muakkadnya. Nah, sampai 1000 sholat naon? Sholat sunnah mutlak. Itu namanya sholat sunnah mutlak, sholat yang tidak bergantung kepada waktu dan juga nggak bergantung karena sebab. Dan sholat sunnah mutlak pahalanya juga besar. Karena setiap sholat itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melaksanakan sholat, karena sholat itu adalah cara komunikasi kita kepada Allah. Kita menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengajak bicara Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sholat. Makanya sholat diambil dari kata sila. Sila artinya hubungan. Jadi kalau kita mau berhubungan, berkomunikasi dengan Allah, laksanakan sholat. Dengan apa? Baca Al-Fatihah tadi. Karena semua arti Al-Fatihah kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu yang maha kasih sayang, lagi pengasih dan maha kasih sayang. Itu kalau dibaca sama orang yang lagi senang, biasa wae. Coba nuker sedih, coba nuker putus asa, coba dibaca Bismillahirrahmanirrahim sama orang yang lagi galau.
sama orang yang lagi nggak diterima kerja, sama orang yang ditolak oleh calon mertua berkali-kali. Nyeri hati ya, Pan. Coba kali-kali sholat baca bismillah. Wah, lebih nikmat tuh. Bismillah. Cana naon geus ceurik gitu kan. Baca Allah lagi udah Bismillahirrahmanirrahim. Beda kan? Makanya sholat, ya, iqamus sholat, dirikanlah sholat. Benar kata Allah dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri. Nah, sayangnya kita kalau dapat masalah sering sekali yang pertama kali kita lakukan apa? Ke orang lain, update status, ngeluh, kesana kesini. Udah kesana kesini nggak dapat, baru terakhir sholat. Allah ini nomor terakhir. Jangan. Kita sebagai orang Islam tadi mendirikan sholat. Tapi ini yang dimaksud sholat yang wajib. Naam. Tapi di luar yang wajib juga banyak yang namanya sholat. Naam. Wa ita'uz zakah, dan kemudian mengeluarkan zakat. Dan itu zakat itu artinya an-nama'u wa tathhir, pembersihan. Ada lagi mengartikan zakat itu secara bahasa an-numu, suatu hal yang ditanam kemudian berkembang, itu namanya zakah. Jadi benar, kalau melihat definisi ini secara bahasa, memang orang kalau ngeluarin hartanya akan di cashback balik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataannya siapa ya? Anfik ma fil jeb, a'tika ma fil ghaib. Habaib tuh, Habib siapa lupa. Ada satu habaib, beliau Syekh Umar Muhdhar kalau nggak salah. Beliau mengatakan, anfik ma fil jeb, ya'tika ma fil ghaib. Keluarkan apa yang ada di dalam kantongmu, maka engkau akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Keluarkan dulu apa yang ada di dalam kantongmu. Datang celengan Habib lewat buat jihad, keluarkan apa yang semua dalam kantongmu. Pas dia ngeluarin udut, tuk udut dek naon, ngeluarin udut biar baliknya banyak, dek naon, itu penting. Ya. Anfik ma fil jek, kalimatnya anfik. Anfik itu artinya la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Ya, anfik itu artinya berinfaklah dengan suatu hal yang manfaat, jangan meninfakkan suatu hal yang enggak manfaat. Ya, jadi kalau mau infak itu harus dengan infak yang baik. Ini kadang enggak, orang infak buah-buahan tapi yang udah mulai mau busuk di rumah tuh. Yang di rumahnya udah sehari dua hari udah mau berubah. Mah udah gak enak tuh kayaknya mau dimakan, kasih satpam di depan deh. Naun infak model gitu. Infak tuh yang tayyib, yang bagus-bagus, ya, yang bahkan Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita nggak bakal dapat cashback yang baik, cashback yang banyak, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali kita menginfakkan apa yang kita cintai. Oh, kalau begitu habis ini mau minta sorban Habib Ridho deh. Kalem beda iman teresep urang ge, ieu mau diinfakkeun. Ini dari Abah ya, jangan. Abah wasiatnya banyak nih yang minta ini. Katanya ini dari ayah saya, wasiatnya jangan dipakai ke siapa-siapa ini. Nah, jadi kalau kita mengeluarkan apa yang senantiasa kita suka, makanya ada sahabat Nabi namanya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau setiap hari sering infak di pagi hari gula, katanya. Gula. Nah, resep makan gula. Jadi karena itu yang paling saya demenin setiap hari, jadi setiap hari saya infaknya gula. Bapak-bapak resepnya naon? 4 huruf, udud. Entong infak itu bikin penyakit orangnya. Kita paling resep di muka bumi yang paling kita suka apa? Yang paling kita suka di muka bumi apa? Mau laki atau perempuan apa? Duit. Oh, anu teresep duit. Nah, itu keluarin udah, itu yang paling baik. Infak. Anfik ma fil jeb, ya'tika ma fil ghaib. Dan subhanallah, Allah berjanji di dalam Al-Qur'an tentang zakat atau tentang sedekah atau tentang infak. Man jaa bil hasanah falahu asyru amthali, yang datang dengan satu kebaikan dibalas 10 oleh Allah. Artinya bapak-bapak yang saat ini punya uang 10.000, nanti celengan jalan untuk biasa rutinan kita. 10.000 yang bapak punya, bapak keluarin 5.000 misalkan. Berarti sisanya berapa? Berapa sisanya? Berapa sisanya? Seberapa? Aduh, 25.000. Karena dikatakan oleh Allah apa? Siapa yang sedekah 1 dikembalikan 10. Berarti kalau kita ngasihnya 5.000, cashbacknya seberapa? 55.000 lain 25. Berarti 55.000 sisanya lain 5.000 ujang. Kan Allah bilang tuh, ini matematika Allah, jangan ikut matematika dunia. Matematika dunia orang pelit wae.
kali-kali kalau mau infak pakai matematika Allah Subhanahu wa taala, dan ini ayat di dalam Al-Qur'an. Kalau nggak percaya hukumna kafir. Kadeta. Nggak boleh kita beriman sama sebagian ayat dalam Al-Quran, sebagiannya kita kufur. Itu mah terpercaya, itu mah habibnya bisaan cenah. Itu benang gitu. Lamun gitu orang meyakini nggak benar ini ayat, kafir hukumnya. Wani itu yakin dengan ayat ini. Wani nggak percaya? Nggak percaya nggak sama ayat ini? Percaya nggak? Siap ngamalkan? Kayak orang dibilang seperti itu lagi. Yes thing. Ya. Jadi kalau kita nggak yakin sama ayat, nggak percaya sama ayat ini, bisa jadi kafir. Tapi kalau nggak yakin, kebangetan. Ini cara dipakai sama orang-orang non muslim. Kalau kita ngeliat orang barat itu kenapa hartanya melimpah dan lain sebagainya, mereka sudah meyakini dengan setiap potongan gaji mereka 2,5% dipotong dengan secara wajib untuk sedekah ke gerejanya, ke tempat ibadahnya, pasti cashbacknya akan banyak. Itu mereka yang ngamalin, kita malah sieun-sieunan. Jadi jangan pernah takut. Minta untuk diri sendiri nggak boleh, dianjurkan lebih baik jangan, karena pasti kecewa. Tapi kalau minta untuk umat, untuk organisasi yang penuh dengan sosialisasi yang baik, untuk pondok pesantren, pembangunan masjid, itu jangan malu-malu. Udah bukan untuk diri sendiri, jangan, bukan untuk diri pribadi. Jadi itu ita'uz zakah. Jadi zakah secara bahasa tadi apa? Pengembangan, istismar. Ada lagi artinya suci. Kemudian secara syariat zakat artinya ismun lima yukhraju an malin au badan ala wajhin makhsus. Ya. Zakat itu adalah suatu nama untuk mengeluarkan suatu harta atau badan dengan tujuan yang khusus. Maksudnya mengeluarkan harta ada 6 karakteria ya yang kita harus keluarkan dari harta kita. Enggak semua harta kita wajib kita zakatkan. Jadi orang Islam itu wajib mengeluarkan zakat di saat dia punya salah satu atau punya ke-6 daripada harta yang wajib dizakati. Dan itu nanti akan ketemu dalam babnya secara khusus. Ada ternak, ada lagi perkebunan, ada lagi emas, ada lagi rikaz, nemu harta karun, ada lagi yang ke-6 kemudian apa? Tijarah, hasil usaha dan lain sebagainya. Itu baru diwajibkan zakat. Tapi kalau misalkan kita dapat harta warisan, itu nggak termasuk dari karakter yang 6 tadi. Atau misalkan gaji, nah ini nanti ada yang kesinggung lagi. Zaman kan potong gaji seueur kan. Padahal dalam mazhab kita Imam Syafi'i gaji teh bukan dari bagian harta yang harus zakatkan secara muktamad. Tapi sekarang direvisi lagi, gaji itu sama kayak perkebunan. Karena perkebunan Allah bilang zakatnya setiap dia panen harus ngeluarin zakat. Kita misalkan lagi nanam nanam padi, ternyata 3 bulan 4 bulan padinya tumbuh, maka dihitung padinya tadi kalau sampai kepada 1 nisab, dan dia nggak usah nunggu 1 tahun dulu, saat itu juga harus dia ngeluarin zakat. Nah orang yang kerja karyawan kayak gitu, dia kalau dikasih harta yang hartanya tadi berupa nominal uang yang sama nisabnya kayak itu padi tadi 5 juta 6 juta, maka dia setiap panen harus ngeluarin biasa dikias-kiasin ya. Tapi alhamdulillah lah kalau itu dipakainya buat kebaikan, alhamdulillahnya. Namun itu dipakai tong diteruskan. Wa shaumu Ramadan, puasa Ramadan. Yang keempat puasa Ramadan. Dan puasa secara bahasa artinya menahan, tapi secara syariat artinya menahan sesuatu yang khusus atas tujuan yang khusus dengan niat yang khusus. Kemudian yang terakhir, berangkat ke Baitillahil Haram bagi yang mampu. Wallahu a'lam bishawab. Ini kalimatnya bagi yang mampu. Di sini apa tulisannya? Wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Berangkat haji bagi yang mampu untuk menuju perjalanan Pernah nggak selama, kan ini baca ini udah sering ya? Sering nggak baca ini? Sering pasti. Nggak sekali 2 kali. Ya, baca tentang ini nggak sekali 2 kali, nggak 1 ustadz 2 ustadz, bahkan hampir puluhan ustadz pernah ngejelasin tentang ini sama kita. Cuman pertanyaan Habib simpel. Dari sekian banyak penjelasan yang pernah kita dengar tentang arkanul Islam, pernah nggak bertanya-tanya, kok hanya haji yang dibilang bagi yang mampu? Emang kalau sholat, puasa, ngeluarin zakat, itu nggak, kalau nggak mampu tetap ngelaksanain juga? Kumaha ta? Sekarang nih, orang puasa kan wajib di sini. Kalau nggak mampu dia puasa, boleh nggak puasa? Boleh. Misalkan kalian nggak mampu puasa nih, kita sakit, perjalanan jauh, kan nggak mampu tuh.
Berarti kita boleh nggak ngelaksanain puasa? Boleh dong. Tapi kenapa nggak dibilang wa shaumi Ramadan man istata'a? Iya kan? Dan kenapa nggak dibilang ita'uz zakah man istata'a? Terus nggak dibilang iqamus shalah man istata'a? Pernah nggak mikir tentang ini? Kan ini dari hadis Nabi nih. Pernah nggak kebayang-bayang gitu? Kok yang dibilang tentang man istata'a ini haji doang? Kok nggak yang lain? Padahal rukun Islam yang lain pun kalau nggak mampu nggak harus kita lakukan. Beda jeung salat mah temampuna pas mautnya itu mah temampu. Tapi puasa sama zakat, emang kalau kita nggak mampu wajib ngelakuin juga kan? Enggak, sama-sama enggak. Benar gak sih? Pernah nggak bertanya-tanya? Tahu nggak jawabannya? Mau tahu? Mau tahu nggak? Wallahu a'lam bishawab. Penasaran? Mete bisa tidur mikirnya tentang naon tadinya pertanyaan Habibnya. Wallahu a'lam bishawab.